wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranbayu Sulistyo dari Teknik Elektro Unjani kelas C. Pada kali ini saya akan membahas bab 7 Fisika Dasar 2 tentang gerak gaya listrik, induksi, dan induktansi. Nah, pada bab ini mempelajari bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Peristiwa ini bermakna bahwa kemagnetan dapat dihasilkan oleh kelistrikan. Dan pada bab ini ternyata kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan. Nah, pada bab 7 ini, gerak gaya listrik, induksi, dan induktansi, ada 15 materi. Yang pertama yaitu adalah flux magnet. Nah, menyatakan jumlah garis gaya yang menembus permukaan dalam arah tegak lurus. Jadi flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Jadi definisi persamaannya yaitu integral B vektor dA vektor sama dengan integral B dA cos theta. Nah, jika permukaan dan medan magnet konstan, maka persamaannya yaitu theta sama dengan B integral dA cos theta. Nah, jika B vektor dan dA vektor konstan, maka cos theta dikeluarkan dari integral dA, diperoleh persamaannya yaitu theta sama dengan B integral dA sama dengan B cos theta A sama dengan B vektor A vektor. Selanjutnya flux magnetik menembus lilitan diperoleh persamaannya yaitu theta sama dengan B vektor A vektor sama dengan B A tegak lurus dengan gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk luas penampang yang tegak lurus medan magnet, persamaannya yaitu A tegak lurus sama dengan A cos theta sama dengan AB cos theta. Nah, untuk gerak rotasi kecepatan sudutnya, maka theta sama dengan omega T. Nah, dan flux magnetik sebagai fungsi waktu menjadi theta sama dengan B A tegak lurus cos omega T. Nah, itu yang penjelasan yang satu. Yang kedua yaitu ada hukum Faraday, yakni fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan. Menyatakan bahwa perubahan flux dalam suatu loop maka dihasilkan gagal induksi berbanding terbalik dengan laju perubahan flux, dengan halnya seperti gambar ini. Nah, yaitu flux magnetik dalam kumparan diubah-ubah dengan mendekatkan atau menjauhkan magnet ke kumparan tersebut. Dalam hal tersebut maka muncul gagal induksi. Secara matematiknya dapat ditulis yaitu sigma sama dengan min n d theta per dt. Maka makin banyak lilitan pada kumparan, maka makin besar juga GGL induksi yang dihasilkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu ada contoh aplikasi hukum Faraday. Pada hal ini, jumlah flux yang menembus kumparan adalah theta sama dengan B AB cos omega T, dengan yang dihasilkan sigma sama dengan min n d theta per dt sama dengan min n d dalam kurung B AB cos omega T tutup kurung per dt. Nah, sama dengan min NAB D dalam kurung cos omega T tutup kurung per dt sama dengan N B AN sama dengan B omega sin omega T. Nah, selanjutnya jika luas kumparan A sama dengan V A kuadrat, maka gagal induksi yang dihasilkan yaitu sigma sama dengan min N d theta per dt sama dengan N D dalam kurung V A kuadrat B tambah V A kuadrat CT tutup kurung per dt sama dengan min N V A kuadrat C. Nah, yang selanjutnya ada hukum Lenz. Hukum Lenz yaitu medan magnet yang berubah-ubah menembus sebuah kumparan. Bisa dilihat di gambar ini. Nah, kemanakah arah arus induksi yang dihasilkan? Nah, arah arus induksi yang dihasilkan ini suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang menghasilkan arus tersebut melawan perubahan flux. Penyebabnya, apabila
pada gambar tersebut medan magnet yang menembus fluks dari kecil ke besar, maka fluks dalam loop makin besar, dan juga sebaliknya. Apabila makin besar, maka dalam loop itu akan makin kecil. Nah, selanjutnya menentukan GGL yang dihasilkan pada gambar ini. Nah, maka luas loopnya yaitu A sama dengan Lx, karena arah medan magnet tegak lurus. Nah, bidang loop maka dapat ditulis yaitu theta sama dengan B A sama dengan B Lx. Maka GGL yang dihasilkan yaitu sigma sama dengan min BLV, dan arus yang dihasilkan yaitu I sama dengan sigma per R sama dengan BLV per R. Nah, dengan persamaan tersebut dengan aturan tangan kanannya, maka agar medan magnet yang dihasilkan dari belakang ke depan, maka arus induksi harus berlawanan perputaran arah jarum jam. Selanjutnya itu ada dinamo. Digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, dan pada dinamo terdiri dari kumparan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, medan magnet tetap. Pada hal ini, flux yang tergantung pada kumparan akan berubah-ubah. Flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang akhirnya menghasilkan arus. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dinamo yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dengan demikian, flux magnetik yang dikandung kumparan tiap saat persamaannya yaitu theta sama dengan B A aksen sama dengan B AB sin theta. Apabila kumparan berputar dengan sudut tetap, maka antara sudut dan kecepatan memenuhi theta sama dengan omega T. Selanjutnya, jika jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan menjadi sigma sama dengan min sigma max omega T. GGL yang dihasilkan dinamo berubah secara sinusoidal, atau yang bisa disebut fungsi sinus atau kosinus ditunjukkan pada gambar ini. Nah, bahwa bentuk tegangan keluaran sebuah dinamo pada gambar itu. Selanjutnya ada induktansi. Disandingkan dengan solenoid. Nah, jika solenoid tersebut dialiri arus listrik searah, maka beda potensial antara dua ujung ampere, maka perkalian antara arus dan hambatan solenoid, maka sifat solenoid ini berubah pada gambar ini. Nah, apabila gambar kiri dari arus DC, maka tidak ada tegangan antara ujung solenoid, dan sebelah kanan dari arus AC, maka muncul tegangan antara ujung solenoid tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gerak gaya listrik antara dua ujung solenoid. Nah, pada halnya kuat medan magnet pada rongga solenoid ialah B sama dengan mu O NL. Apabila luas penepang solenoid A, maka flux dalam solenoid ialah theta sama dengan BA sama dengan mu O NL A. Dan GGL induksi yang dihasilkannya ialah sigma sama dengan min N D theta per dt sama dengan min N D sama dengan mu O NL A per dt sama dengan N mu O N A DI per dt. Nah, dengan N-nya yaitu jumlah kumparan solenoid. Pada persamaan itu, GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus bersesuaian dengan ungkapan hukum Lenz. Selanjutnya, gambar arus yang diberikan pada solenoid dan arus induksi yang dihasilkan pada gambar tersebut. Apabila arus mengalir pada solenoid makin besar sehingga DI atau DT-nya positif. Selanjutnya ada induktansi diri. Nah, induktansi diri ini definisikan sebagai bernama L. Hubungannya yaitu sigma sama dengan min L DI per dt. Dengan membandingkan persamaan, maka diperoleh persamaan induktansi diri, yaitu L sama dengan N mu O N A. Apabila panjang solenoid L kecil, maka ditulis N kecil sama dengan N per L kecil. Dengan demikian diperoleh ungkapan induktansi diri. Dengan persamaannya L sama dengan N kuadrat mu O A per I kecil.
Nah, dengan satuan induktansi diri adalah Henry, atau yang biasa disingkatnya itu adalah H. Nah, selanjutnya ada induktansi bersama. Pada hal ini memerlukan dua solenoid dibandingkan dengan yang pertama hanya satu solenoid saja. Nah, induktansi bersama ini menghubungkan efek satu solenoid terhadap solenoid, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, yaitu dua buah solenoid yang berada pada jarak cukup dekat, medan magnet berubah-ubah, maka flux pada solenoid muncul GGL. Induksi berapakah besar untuk solenoid? Yang pertama, maka medan magnet yang menembus solenoid kedua berbanding lurus dengan persamaannya B2 sama dengan B1. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan di rongga medan magnet lebih kecil daripada yang satunya karena ada sebagian medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid tidak masuk ke dalam rongga. Maka dapat ditulis persamaannya yaitu B2 sama dengan XI B1. XI yaitu konstanta yang kurang dari 1. Nah, jika solenoid bernilai ideal, maka medan magnet memenuhi persamaannya B1 sama dengan mu O N1 L1 menjadi theta 2 sama dengan si mu O N1 A2 I1. Nah, GGL induksi dihasilkan oleh kedua menjadi sigma 2 sama dengan min N1 D theta 2 per dt. Nah, selanjutnya mendefinisikan besaran induksi bersama, yaitu sigma 2 min L21 dl di 1 per dt. Nah, untuk si nilai parameternya bergantung pada jarak antara dua solenoid pada orientasi satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Nah, contoh gambar dua buah solenoid disusun secara konsensus pada gambar ini. Nah, lanjut, jika medan magnet hanya ada dalam rongga solenoid kecil, bisa dilihat pada gambar ini. Maka GGL induksi solenoid besar menjadi sigma 2 sama dengan min N2 theta 2 per dt sama dengan min N mu O N1 per I1 A1 DI 1 per dt. Medan magnet dalam rongga solenoid besar dan kecil dilihat pada gambar ini. Nah, maka GGL induksi pada solenoid kecil menjadi sigma 1 sama dengan N1 d theta 1 per dt sama dengan min N1 mu O N2 per L2 A1 DI 2 per dt. Nah, kita dapatkan bentuk ungkapan induktansi bersama, yaitu dengan persamaan L12 sama dengan N1 N2 mu O A1 per I2 sama dengan N1 N2 mu O V A1 kuadrat per I2. Nah, lanjut yang ke-10 yaitu memperbesar induktansi diri. Jika di dalam rongga solenoid kosong, maka induktansi sangat kecil, tetapi apabila dimasukkan bahan magnetik ke dalam rongga, maka akan memperbesar induktansi tersebut. Lalu medan magnet yang mula-mula B saat solenoid kosong berubah menjadi dengan persamaannya itu B aksen sama dengan mu B. Dengan demikian, flux magnetik dalam solenoid tersebut dilewati arus, maka theta sama dengan mu O N I A. Dan maka indukasi diri solenoid tersebut yaitu L sama dengan N mu O N A tersebut dilewati arus, maka sama dengan N mu O dalam kurung N per L sama dengan A N kuadrat mu O A per I. Nah, yang ke-11 itu ada energi medan magnet, yaitu solenoid yang dialiri arus, maka pada ujungnya muncul GGL induksi yang dihasilkan sebesar sigma
sama dengan min L dl per dt. Lalu kerja total dihasilkan untuk melewatkan arus pada solenoid dari 0 hingga arus, yaitu W sama dengan integral 0 sampai 1 dw sama dengan integral 0 sampai 1 L I d I sama dengan L integral 0 sampai 1 I dl sama dengan L sama dengan dalam kurung 1 per 2 kali I kuadrat sama dengan 1 per 2 Li kuadrat. Selanjutnya, energi yang tersimpan dalam solenoid yang dialiri arus, yaitu U sama dengan 1 per 2 Li kuadrat. Dengan induktasi diri memenuhi persamaannya, yaitu I sama dengan Bi per mu On. Setelah disubstitusikan, maka memperoleh persamaan U sama dengan 1 per 2 dalam kurung N kuadrat mu O A per L Bi per N kuadrat. Persamaan dalam bagian dalam kurung pada persamaan sebelumnya merupakan volume rongga solenoid. Dapat didefinisikan energi medan magnet per satuan volume, yaitu U sama dengan U per dalam kurung AI tutup kurung sama dengan 1 per 2 mu I B kuadrat. Bentuk persamaan ini sangat mirip dengan ungkapan rapat energi medan listrik, yaitu epsilon O per 2 kali E kuadrat. Yang ke-12 itu ada transformator. Nah, ialah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Trafo memiliki dua kumparan, yaitu primer dan sekunder. Primer di bagian input, sedangkan sekunder di bagian output. Bisa dilihat pada gambar ini. Jika arus dalam kumparan primer, maka yang dihasilkan medan magnet lalu diarahkan ke sekunder. Selanjutnya ada skema trafo di mana kumparan primer dan sekunder sama-sama melingkupi teras besi yang bisa kita lihat pada gambar ini. Maka diperoleh persamaan Bs sama dengan Bp dengan asumsi bahwa kumparan primer sebagai solenoid ideal, maka Bp sama dengan mu O Np Lp. Dengan nota permeabilitasnya flux magnetik kumparan primer ialah theta P sama dengan Bp Ap sama dengan mu O Np Lp Ap. Sedangkan flux magnetik pada kumparan sekunder adalah theta S sama dengan Bs, As sama dengan Bp. As sama dengan mu O Np Ip As. GGL induksi yang dihasilkan yaitu sigma P sama dengan min Np dikali d theta per dt sama dengan min Np mu O Np Ap dip per dt. Sedangkan GGL yang dihasilkan pada kumparan sekunder ialah sigma S sigma P sama dengan sigma S sama dengan N min Ns d theta per dt sama dengan min Ns mu O Np As dip per dt. Dengan demikian bahwa penampang kumparan primer dan sekunder, maka diperoleh sigma S per sigma P sama dengan N S per Np. Tampak persamaannya bahwa jika Ns lebih besar, tegangan keluaran lebih besar, dan bagian juga sebaliknya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang ke-13 itu ada trafo. Berperan sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke sekunder. Hubungan ini ditentukan ialah daya kumparan primer yaitu P sama dengan I P sigma P. Sedangkan yang sekunder ialah PS sama dengan I S sigma S. Dalam halnya hanya trafo ideal yang sanggup memindahkan seluruh daya
dari kumparan sekunder. Jika otak adalah diefisien trafo, maka IS sama dengan otak sigma P per sigma S IP. Dengan memasukkan kedua persamaan tersebut, maka menjadi IS per IP sama dengan otak NP per NS. Nah, selanjutnya itu ada aluminium. Ialah pabrik aluminium. Ialah industri yang menggantungkan operasionalnya pada sumber listrik yang sangat besar. Bagaimana bisa menggunakan transformator dengan asumsi efisien trafo 100%. Maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dan primer ialah NS per NO. Karena trafo dianggap memiliki efisiensi 100%, maka OTA sama dengan 100%. Sama dengan 1. Dengan demikian IP per IS sama dengan NS per NO. Nah, yang terakhir yaitu ada detektor logam. Ialah alat untuk mengecek suatu logam dengan tanda membunyikan suatu alarm. Hal ini diakibatkan karena adanya prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang orientasinya saling tegak lurus, arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar hingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu sekitar lilitan. Bisa dilihat skemanya pada gambar ini. Nah, mengapa bisa berbunyi? Karena arus yang dihasilkan dalam logam menghasilkan medan magnet. Sebagian menembus kumparan kecil dalam arah yang tidak sejajar kumparan kecil. Akibatnya muncul flux magnetik dalam kumparan kecil yang menyebabkan munculnya arus dalam kumparan kecil, dan arus yang dihasilkan kumparan kecil tersebut digunakan untuk membunyikan alarm tersebut. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan belum lengkap pemberian materi yang saya sudah jelaskan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.